Shalom, selamat pagi semua jemaat yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang ada di sini di Concord ini adalah tim PW kita lagi ada di Concord semua. Dan yang ada di Zoom, selamat pagi. Dan selamat malam yang ada di Indonesia. Oh ya, sorry kameranya di sebelah sini. Jadi kita sudah berkumpul pada pagi hari ini. Kita mau merayakan ulang tahun Adonai yang ke-13. Berkat Tuhan memang ya, sungguh melimpah ya. Selama perjalanan 13 tahun ini yang gak mudah lah. Jadi memang ada ups and downs, tapi kita semua tetap berjalan, tetap setia berjalan di dalam Tuhan. Jadi kita mau nyanyikan satu lagu, itu judulnya Adonai. Kita harus nyanyikan setiap tahun karena kita adalah gereja kita namanya Adonai. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kalau bagi yang belum tahu, kita mau sama-sama belajar dan kita ntar ada teksnya. Boleh dengan tepuk tangan, boleh dengan goyang-goyang kalau di rumah sendiri biar lebih semangat. Hanya acara ulang tahun harus semangat. God of eternity, history behind the veil. God of heaven and earth, Lord of Israel.
sambutan dan untuk doa buka pada pagi hari ini. Puji Tuhan, berkenanlah kami Jemaat Adonai yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, pertolongan Tuhan sampai hari ini tetap kami rasakan, dan kami boleh katakan Adonai adalah Tuhan kami, Allah kami yang Maha Kuasa. Dia yang menuntun Jemaat Adonai sampai memasuki tahun yang ke-13. Kami dapat katakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Dialah yang menjadi kepala gereja, khususnya bagi Jemaat Adonai, yang menuntun kita masuk tahun ini. Bahkan kita akan masuk lagi di tahun yang mendatang. Pertolongan Tuhan yang kami rindukan, pertolongan Tuhan saja yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa karena Engkau yang sudah menuntun kami sampai hari ini. Kami ada di dalam tahun yang ke-13. Syukur, terima kasih kepada Tuhan. Engkau yang mempunyai pekerjaan ini, dan kami semua adalah pekerja. Mohon berkat, tuntunan, hikmat Allah untuk kami menjalankan pekerjaan-Mu yang ada, yang Engkau bebankan pada kami semua, khusus hamba pada pagi hari ini. Hamba mohon pertolongan Roh Kudus menuntun untuk membawa seluruh sidang jemaat menuju kesempurnaan gereja. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ibadah syukur kami kepadamu Tuhan. Dan terima kasih buat seluruh sidang jemaat Adonai yang berhimpun pada pagi hari ini lewat tayangan rumah masing-masing. Karena Engkau tidak memandang tempat ataupun situasi, karena Engkau yang mengatur semua jalannya dunia ini. Kaulah yang membuat, menciptakan seluruh yang ada. Kami menikmati itu semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kembali lagi saya sampaikan kepada seluruh tayangan para pendengar dimanapun yang berada dan sampai di Indonesia. Salam kita, salam jumpa kita lewat ibadah yang ke-13 perayaan Adonai hari ini. Terima kasih, kita lanjutkan pujian penyembahan kita. Iya. Kita menyanyikan satu lagu ini, tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena berkat Tuhan. Kita menyanyikan I am here because of your grace. I am here
memberikan 1 tahun lagi kepada gereja kami Tuhan. Pada siang hari Tuhan kami akan merayakannya Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya semua ini dapat layak untuk berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau majukan ibadah kami Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Ya kita biarpun di luar lagi panas-panas dan hujan ya, jadi agak keringetan-keringetan sendiri, tapi kita mau terus semangat memuji nama Tuhan. Kalau bisa di rumah sendiri boleh berdiri dan tepuk tangan, boleh bernyanyi. Nggak usah malu-malu karena ini di rumah sendiri juga nggak ada yang lihat. Kita mau nyanyi dengan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu
akan tetap setia memuji nama Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Inilah pernyataan hati kita. Kita mau menyatakan kita akan setia untuk memuji Tuhan. Kita akan tetap setia berada dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena terus setia sama kita dari awal sampai akhir. Apalagi kita lihat lagi dengan perjalanan Adonai dari pertama-tama sampai sekarang 13 tahun. Itu kalau bukan karena pernyataan Tuhan, kita nggak akan ada sampai saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Haleluya. Kita mau nyanyi. Bapa, Engkau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, memuliakanlah kiranya nama-Mu Tuhan. Kembali pagi ini datang hadir dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan ulang tahun Adonai yang ke-13. Kiranya Engkau berkati gereja kami ini Tuhan. Kau urapi Pastor Ari dengan lebih heran lagi, untuk membimbing kami domba-domba untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau bersama kami. Kami percaya Ebenezer, You always be there for me. Kasih setiamu Tuhan, anugerahmu, berkatmu, semuanya Tuhan kami rasakan dan terima dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi hamba-hambamu yang setia ya Tuhan, melayani Engkau dan membawa namamu, glorify your name. Biarlah kami juga menjadi panjangan tanganmu, menjadi berkat buat orang lain. Saat berkat yang Kau beri kami salurkan kepada orang lain, supaya kami juga beri berkat buat orang lain. Tuhan, terima kasih untuk Adonai, terima kasih untuk gereja ini ya Tuhan, terima kasih untuk congregation. Biarlah kami bertumbuh, membawa jiwa menjadi saksi-Mu ya Tuhan di hari-hari depan ya Tuhan. Mudah-mudahan sesudah kami bisa berkumpul lagi di rumah-Mu ya Tuhan, biarlah kami menjadi satu tubuh yang Engkau tugaskan. Setiap kami mempunyai beban untuk dibawa Tuhan. Kau beri kami talenta Tuhan, biar kami pakai talenta itu untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun yang 13 ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu bersama kami, dan kami setia mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Very simple again. Nggak kedengaran tadi? Sorry, Pastor Jeff yang akan layani di dalam ibadah ke-13 Gereja Adonai. Kami persilakan Pastor Jeff yang ada dari Texas. Oke, suara saya kedengeran ya? There we go. Ya, kedengeran. Puji Tuhan. Boleh saya dapat akses buat share screen? Thank you. Senang sekali saya bisa berada dan berkumpul dengan rekan-rekan sekalian. Ini adalah kesempatan pertama mungkin ya kita ketemu secara online, dan saya pertama-tama mengucapkan selamat bahwa kita semua berhasil melewati ini, gitu ya. Sesuatu yang tidak biasa, tetapi kita harus mulai terbiasa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan sampai sekarang, kemudian kita masih bisa berada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di California, di Concord, atau yang ada di Indonesia, atau dimanapun ada akses ini. Jadi ini adalah Adonai Indonesian Christian Fellowship 13th Anniversary, dengan tema Roh Kudus memimpin kita kepada kemuliaan, yang didasarkan pada ayat di Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses di blog saya di jeffminandar.com untuk catatan khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya Anda semua punya akses untuk itu, karena kita semua sekarang sudah online. Gitu ya. Sekali lagi, salam untuk semua rekan-rekan Adonai, dan suatu kehormatan sekali lagi bisa merayakan eksistensi gereja Anda selama 13 tahun terakhir.
Selamat untuk Pendeta Arianto Kuenta, untuk keluarga, aktivis gereja, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berharap bahwa kita bisa bertemu langsung karena ini adalah milestone, ya, sesuatu yang historic. Dan kita berharap bahwa ini bisa kemudian kita sama-sama ini kan ya, sama-sama rayakan secara langsung. Tetapi apa boleh buat, ya, karena kondisinya seperti ini, jadi kita tidak bisa bertemu. Semoga tidak mengurangi sukacita Anda, dan kita akan membahas mengenai from glory through glory. Tadi dinyanyikan, ya, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Nah, karena ayat kita adalah di Roma 8 ayat 18, ya, kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kemuliaan. Nah, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan kita bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari semua ciptaan lain. Jadi kalau saya rasa Anda mungkin punya tantangan yang lebih besar di California, karena state of California itu terkenal dengan liberalismenya. Jadi pemikiran-pemikiran liberal. Saya rasa kalau dibandingkan dengan saya di Dallas, kami di sini banyak sekali gereja, banyak sekali kebebasan untuk beribadah. Bahkan mungkin state of Texas kan orang untuk beribadah di gedung gereja. Tetapi di California, wah, saudara dapat tekanan yang luar biasa untuk hanya menjadi orang Kristen aja kadang-kadang sulit. Anda dihadapkan oleh orang-orang yang skeptis terhadap Tuhan. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, ya, tahun 2011, pertama kali saya ke Amerika Serikat. Dulu masih ada sepupu saya, Pastor Matthew Wakari. Saya rasa mungkin juga ada beberapa dari Anda yang kenal. Nah, kemudian kami datang ke salah satu convenience store di San Francisco. Dan setelah membeli beberapa barang, kemudian saya bilang ke kasirnya, karena saya baru pertama kali ke Amerika Serikat, saya pikir semua orang akan menerima ketika kita berbicara thank you and God bless you. Nah, jadi setelah saya bilang God bless you, muka kasir itu berubah. Dia marah dan dia bilang nggak ada Tuhan. There is not such a thing as God. Saya bilang, kaget saya. Saya pikir, wow, ini beda memang. Ya, di California ini agak-agak beda. Tapi saya percaya Anda ada di sini untuk memenangkan. Ya, setidaknya komunitas Anda, setidaknya keluarga Anda, mereka mengenal tentang Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka mereka tidak percaya bahwa manusia adalah sesuatu yang mulia. Bahkan mereka menyamakan manusia dengan binatang. We're just walking animal. Binatang, tapi yang bisa jalan. Tidak ada bedanya menurut mereka. Padahal kita percaya bahwa kita diciptakan sungguh mulia. Kita diciptakan lebih dari bahkan makhluk-makhluk surgawi. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa makhluk surgawi itu tidak pernah ditebus. Makhluk surgawi itu tidak pernah dikasihi sama seperti Tuhan mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16 kan? Sesuatu yang Anda ingin bayar dengan mahal,
ya bahkan satu-satunya yang tunggal rela diberikan, tentu saja itu begitu berharga. Ya, Anda mungkin sekarang menunggu iPhone 12, atau Anda ada beberapa yang sudah memesan Galaxy Note 20 Ultra. Wah, itu mahalnya nggak karu-karuan. Tetapi Anda rela. Kenapa? Karena itu berharga. Karena itu mulia. Ya, meskipun kemuliaan teknologi zaman sekarang itu hanya bertahan mungkin 1 tahun. Nanti keluar model yang lebih baru, keluar model yang lebih bagus, turun harganya. Tetapi Tuhan mau menebus manusia, tentu saja karena kita diciptakan lebih mulia dari yang lain. Jadi kita berasal dari kemuliaan dan kita menuju kemuliaan. Anda diciptakan di dalam kemuliaan dan Anda akan menuju ke sana. Jadi buat saya ini yang harus kemudian kita mengerti bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia. Oke. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana kemuliaan itu pada mulanya. Ya, dimulai dengan kemuliaan. Dalam Kejadian pasal yang pertama, kemuliaan itu adalah Allah. Ya, kemuliaan itu adalah Allah. Jadi sesuatu yang mulia itu akan menunjukkan keindahan dan kebaikan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan betul-betul menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tetapi tadi saya juga baru datang dari ibadah. Kalau ibadah di Dallas, saya bergabung dengan satu Foursquare Church, jadi dia Hispanic. Jadi mereka punya Spanish service, tetapi mereka juga punya English service. Nah, saya berusaha bikin Indonesian service, meskipun masih belum betul-betul kita bisa take off karena waktu ada special service, kemudian pandemi datang. Dan juga kemudian komunitas Indonesia itu lebih banyak ada di North Texas, jadi di Carrollton dan di Plano di sana. Nah, anyway, di ibadah yang baru saja saya ikuti disebutkan bahwa dunia ini begitu luar biasa, begitu indah. Kalau Anda lihat langit di pagi hari, di malam hari, warnanya itu luar biasa. Dan saya pikir bagaimana hal yang sebagus ini bisa diciptakan dari ketidakteraturan. Karena kan kalau orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan, maka mereka percaya bahwa segala sesuatunya itu terjadi bukan karena Tuhan, tetapi karena a Big Bang. Tetapi kita percaya bahwa Allah menciptakan semuanya. Diciptakan dengan indah, diciptakan dengan baik. Termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Nah, dari kemuliaan, kemudian ada proses menuju kemuliaan. Allah sudah siapkan yang terbaik. Tetapi kemudian ada masalah. Bahwa manusia memilih pilihannya sendiri. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih, tetapi kemudian kita memilih sesuatu yang salah. Saya pernah, bahkan sering menyampaikan mengenai hal ini, bahwa kalau manusia diberi pilihan banyak, seringkali mereka kemudian mencari pilihan-pilihan yang aneh. Pilihan-pilihan yang tidak umum. Saya pikir analoginya seperti ini. Anda bisa temukan restoran burger di mana-mana. Tetapi kenapa kemudian orang mencari obat terlarang?
atau hal-hal yang hanya sedikit, mahal, beresiko, bisa membunuh, tetapi dicari. Itu kan uniknya manusia. Adam dan Hawa punya segala sesuatu yang mereka butuhkan yang terbaik di Taman Eden. Tetapi kenapa mereka pilih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Karena manusia mengambil pilihan berdasarkan pemikirannya sendiri. Jadi masalah itu bukan dari Allah. Manusia yang menginisiasi masalah itu. Jadi dalam Yakobus 4 ayat 1-3, saya rasa Bapak, Ibu, Saudara juga sangat mengerti mengenai hal ini. Bahwa bukan Allah yang mencobai kita, tetapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan karena itu ketika kita ada di dalam suatu masalah, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Bahkan tidak bisa kita menyalahkan Allah. Karena masalah yang ada bagi manusia itu diinisiasi oleh keinginannya sendiri. Coba pikirkan saja. Ketika Anda sakit hati, ketika Anda kecewa, bukankah itu terjadi karena ada ekspektasi yang Anda inginkan orang lain lakukan atau situasi terjadi gitu, untuk terjadi, tetapi itu tidak terjadi. Jadi itu datang dari kita. Semakin kita punya ekspektasi yang tinggi, semakin sakit hati. Semakin kita mengandalkan manusia, semakin kita mudah untuk kemudian terjebak dalam masalah. Jadi kemudian untuk mengatasi masalah yang dibuat manusia ini, kemudian Allah menyiapkan jalan keluar. Jadi Allah kita ini adalah Allah yang penuh dengan solusi. Allah yang selalu menyediakan jalan keluar. Allah yang tidak meninggalkan manusia ciptaannya sendirian. Kalau Anda mengerti mengenai mitologi Yunani, beberapa yang mereka percaya adalah bahwa dewa-dewi yang menciptakan manusia, itu menciptakan manusia for fun. Mereka menciptakan manusia dan kemudian mereka meninggalkan manusia sendiri saja untuk menghadapi apa yang kemudian terjadi di dalam dunia. Bahkan kadang-kadang mereka turun ke antara manusia untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi manusia. Itu konsep mereka. Ya, dan sadar atau tidak sadar, itu juga terbawa karena budaya Barat itu adalah gabungan antara budaya Yunani, Greco-Roman, dengan budaya Kristiani, atau Judeo-Christian values. Itu pergabungannya itulah sebenarnya yang memulai dunia Barat. Nah, kita percaya bahwa Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang mengasihi, Allah kita adalah Allah yang terus memberi karunia-Nya. Karena itu Dia menyediakan penebusan bagi manusia. Apakah kemudian manusia harus melakukan sesuatu untuk menerima penebusan itu, atau bisa menerima kasih karunia Allah itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain percaya sebenarnya. Kalau saudara bayangkan, Allah itu sudah menetapkan suatu karya penebusan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal ketiga, Allah langsung menutup ketelanjangan manusia itu dengan kulit binatang. Tentu saja itu berbicara tentang pengorbanan. Ada sesuatu yang harus darahnya dicurahkan untuk kemudian bisa menutupi kesalahan manusia.
Kalau kita kemudian bayangkan sebuah pengadilan dengan hakim, hakimnya ini adalah Allah Bapa, gitu ya. Kemudian pengacaranya ini adalah Allah Anak, Yesus Kristus. Dan penuduh, siapa penuduhnya? Siapa lagi kalau bukan setan? Setan, by the way, dari bahasa Ibrani, ha-satan, itu artinya adalah the accuser, atau dia yang selalu berlawanan dengan Allah. Nah, apa yang bisa dilakukan kita sebagai terdakwa, sebagai yang bersalah? Kita harus percaya bahwa pengacara kita itu akan memenangkan kasus kita. Kita tidak bisa melakukan apapun. Di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, Allah tidak menunjukkan kasih karunia-Nya itu berdasarkan perbuatan. Dalam hal ini, Abraham. Nanti dia juga akan disebut Abraham. Tetapi karena dia percaya, maka kemudian dia dibenarkan. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus juga pernah berbicara tentang kasih karunia ini. Ya, kalau saudara melihat di dalam Roma 5 ayat yang kedua, Allah itu membawa kita kepada solusi. Jadi ada jalan yang Tuhan bukakan untuk kemudian kita bisa menerima kasih karunia Allah. Dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini berbicara tentang kemuliaan yang akan datang. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Okay, let me do this. Kemuliaan yang kita terima di awal penciptaan. Dan kita akan kemudian menerima kemuliaan itu nanti di akhir zaman. Ini kemuliaan yang kekal. Jadi yang saya bicarakan adalah proses di tengahnya ini. Bahwa kita sedang menuju kepada kemuliaan yang kekal itu. Bagaimana kemudian kita bisa menuju kepada kemuliaan yang kekal itu adalah dengan kemudian kita percaya kepada Allah. Kita berdiri pada pengharapan yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kemudian iman bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan, membuat kita kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita percaya kita harus memiliki iman itu. Memiliki iman itu, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita berkenan bukan karena kita melakukan, tetapi karena kita percaya, dan kemudian kita melakukan. Jadi di situ perbedaannya kekristenan dengan agama lain atau keyakinan lain. Bahwa orang percaya bahwa dengan melakukan sesuatu, mereka berkenan kepada Allah, atau kepada dewa, atau kepada siapapun makhluk surgawi yang mereka percaya. Tetapi di dalam Kristus, kita percaya, kita beriman,
Dan kemudian dalam iman itulah kita dibawa untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi kita diperkenan untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dimulai dengan perubahan pikiran. Roma 12 ayat 2. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya dipakai kata metanoia. Inilah sebenarnya arti pertobatan yang sesungguhnya. Bahwa saudara berubah dulu di dalam pikiran saudara, baru kemudian itu keluar di dalam tindakan Anda. Bukan tidak ada ya. Maka hasilnya akan sementara kalau Anda mulai dari di luar. Mulai melakukan sesuatu di luar, sesuatu yang baik, tetapi tidak ada perubahan di dalam pikiran, tidak ada perubahan di dalam hati saudara, maka sesuatu yang di luar itu pada suatu saat akan berhenti. Disitulah kemudian saudara akan mengerti bahwa, kenapa ada orang-orang yang dulunya percaya, kemudian sekarang berbalik dan menentang Tuhan. Karena belum ada perubahan pikiran, belum ada metanoia. Ya, dari perubahan pikiran ini, kemudian berdampak pada perubahan perbuatan. Kita beriman terhadap apa? Terhadap kasih karunia yang Tuhan lakukan. Tadi saya beri contoh Abraham. Bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Beberapa minggu lalu saya melayani virtual gathering juga, tetapi untuk jemaat di Malang, Jawa Timur. Ya, Pendeta Simon Kostoro, mereka buat youth gathering, dan ada salah satu yang bertanya kepada saya melalui email. Jadi dia tidak tanya di Zoom, tetapi dia tanya lewat email, dan dia berkata bahwa Abraham itu tidak salah. Abraham itu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Abraham itu penuh dengan kesalahan. Jadi kalau dia dibilang sebagai bapa orang beriman, itu bukan karena hidupnya flawless. Bukan karena he's a perfect example. Bukan. Tetapi imannya, percayanya itu loh, yang membuat dia menjadi bapa orang beriman. Jadi dia penuh dengan kesalahan. Nah, ini kan kemudian kita melihat, iya ya, saya ini nggak sempurna. Saya sudah 20, 30, 40 tahun mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara nggak bisa membanggakan angka tahun Anda sudah percaya. Karena yang menentukan itu adalah apakah percayaan Anda itu kemudian menghasilkan dampak. Kalau Anda percaya 40 tahun, tetapi Anda tidak berubah, karakter-karakter Kristus tidak ada di dalam diri kita, maka apa gunanya 40 tahun itu kan? Jadi, percaya bahwa kita itu tidak sempurna, tetapi kita juga percaya bahwa kita dimampukan untuk kemudian mengatasi kelemahan kita. Kalau kita fast forward ke Perjanjian Baru, ada yang namanya Petrus. Saya percaya dia juga dibenarkan karena imannya kepada kasih karunia yang Yesus sediakan. Dia tidak dibenarkan karena dia orang yang paling sombong. Ada kan kalau di Indonesia, YouTuber yang bikin slogan, nggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Nggak apa-apa kere, yang penting sombong. Dan kadang-kadang ini yang terjadi ya.
orang-orang yang ya tidak seberapa gitu, tetapi sombongnya amit-amit. Tapi ada orang-orang yang begitu kaya, mereka hidup sederhana sekali. Nggak kelihatan gitu kalau mereka orang kaya. Tapi ada yang baru memiliki beberapa digit di bank account-nya, wow, dandannya udah ngeri. House tour, ya, jual beli mobil, pergi ke luar negeri kemana-mana, gitu kan. Saudara lihat, ada orang-orang yang sombong seperti itu. Tapi Petrus kan nggak dibenarkan karena dia sombong, atau karena dia emosional dan membela Yesus dengan netak telinga Malkus dengan pedang. Bukan itu juga. Dia dibenarkan karena imannya kepada kasih karunia Yesus. Dan itulah yang membedakan kemudian kenapa Petrus dia bisa dapat kesempatan untuk diselamatkan, gitu ya. Wah, ini kelihatannya saya freeze out. Saya kembali saja ke slide. Oke. Jadi bukan kepada kebenaran diri kita sendiri, tetapi kepada kebenaran Allah. Itu yang kemudian menjadi hal yang kemudian harus kita mengerti. Kontrasnya dengan Yudas Iskariot yang mengandalkan kebenaran dirinya sendiri. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ya, saudara harus bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena kebenaran diri kita sendiri itulah yang membuat kemudian kita tidak bisa direstorasi. Nah, apa yang kemudian membuat kita percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat ini? Ini kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Sesuatu yang hanya kita bisa pikirkan secara konsep, tetapi kemudian tidak kita bisa lihat secara langsung. Nah, apa yang membuat kemudian kita bisa percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus yang membuat kemudian kita bisa percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sedang memimpin kita dalam suatu proses untuk menuju kemuliaan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14, bahwa Allah memberi Roh Kudus itu sebagai jaminan kita. Ya, sebagai jaminan kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan kita. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk kemudian kita percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang akan menjadi bagian kita. Ada keseluruhan bagian yang Yesus sudah siapkan bagi kita, dan ini akan menjadi bagian kita. Kalau kita mau baca saja di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14, saya lihat ya. Efesus 1 ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau saudara ingat tadi bagan yang saya berikan, bahwa Roh Kudus itu memberi jaminan kepada kita. Memberi jaminan kepada kita bahwa bagian kita itu adalah kemuliaan yang penuh. Sekarang ini kemuliaannya tidak kita bisa lihat secara penuh karena kita masih ada di dalam proses menuju ke sana.
Tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita, kemudian kita memiliki keyakinan bahwa oh iya, saya akan sampai ke sana. Saya akan dapat sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya miliki sekarang di dunia. Jadi inilah jaminan kita. Itulah yang menjadi jaminan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus melihat bahwa Yesus sendiri pernah berkata mengenai hal ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang datang untuk menghibur kita. Dia akan bersama-sama dengan kita sampai tiba waktunya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di awal dari pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita akan berada di mana atau di tempat Yesus berada. Jadi Roh Kudus ini menghibur kita untuk melewati proses ini. Roh Kudus menghibur Adonai Indonesian Christian Fellowship untuk melewati 13 tahun dan bahkan tahun-tahun ke depan untuk menuju kepada kemuliaan itu. Ya, memang ada hal-hal yang sulit yang mungkin Anda harus hadapi, tetapi percayalah bahwa ketika saudara memiliki iman kepada kasih karunia Allah, dan karena Allah berkenan kepada Anda, Ia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur, untuk menguatkan Anda, untuk meyakinkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan yang sementara di dunia ini akan punya dampak di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan. Nah, dari sinilah kemudian Roma 8 ayat 18 itu masuk dalam situasi kita. Menjadi relevan di dalam situasi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 18. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir dengan pandemi ini. Jangan khawatir dengan hal-hal yang kelihatannya menggusarkan. Saya tahu Anda tersiksa secara rohani ketika Anda berada di lingkungan yang begitu tidak percaya kepada Tuhan. Saya berempati dengan rekan-rekan yang di sekolahnya, anak-anaknya, atau di kampusnya, anak-anak Anda diajari untuk tidak mengenal Tuhan, untuk meragukan bahwa Tuhan itu eksis. Anda mungkin tertekan secara rohani, aduh ini gimana ini? Apalagi Anda ditakut-takuti dengan grup WhatsApp. Oh ini, kalau kamu terima ini, berarti kamu jadi bagian dari antikris. Wah, kita takut gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa antikris itu belum dinyatakan. Maksudnya dia sudah ada, tetapi dia belum in full power. Jadi saya percaya gereja itu akan disingkirkan sebelum kemudian antikris have a full power over this earth.
Jangan takut tentang hal itu. Buat saya, salah satu alasan kenapa saya nggak punya WhatsApp atau sosial media adalah itu. Karena kadang-kadang kita dapat informasi-informasi yang nggak jelas, entah teologi dari mana, dan ketika kita baca, kemudian jadinya kita takut. Dulu di Indonesia ada fenomena blood moon, ada fenomena ini, itu, ada orang yang berusaha menerka tentang akhir zaman. Kenapa kita nggak fokus kepada hubungan kita dengan Allah lewat Roh Kudus yang menjanjikan bahwa kita akan sampai kepada kemuliaan? Kenapa kita membingungkan sesuatu yang nggak akan ada efeknya kepada kita, karena kita akan disingkirkan sebelum masa antikris. Terus kenapa kita takut? Percayalah bahwa Allah Roh Kudus menyediakan yang terbaik untuk Anda, untuk Anda secara pribadi, untuk keluarga Anda, untuk gereja, Adonai, Indonesian Christian Fellowship, dan apapun posisi yang Tuhan taruh. Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda sebagai pengusaha, Anda karyawan, Anda hamba Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan. Percaya bahwa Roh Kudus akan membawa Anda kepada kemuliaan itu. Dan sekarang kita ada di dalam proses untuk menuju itu. Terpujilah nama Tuhan. Semoga Anda punya fokus yang benar oleh kekuatan Roh Kudus. God bless you. Saya kembalikan ke Pastor Ari atau ke worship leader. Terima kasih Pastor Jeff buat firman Allah, memberi kekuatan, memberi tujuan kita, dan Roh Kudus yang akan memimpin jemaat Adonai menuju kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Hadir di Concord. Ya, ini kami sekarang ada di California, di tempat ibadah kami di hari Minggu. Setiap hari Minggu kami ada di sini dan hanya diizinkan beberapa orang saja yang bisa di ruangan ini. Sebelumnya kita akan beribadah, dan besok hari Minggu depan seperti biasa lagi masih ada dalam
kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Perjalanan kekristenan kami ini perlu bimbingan-Mu Roh Kudus untuk membawa kami menuju kepada kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Pakai kami semua, seluruh sidang jemaat Adonai, untuk mendapat mengambil bagian dalam pelayanan kami, memajukan kemajuan pekerjaan Tuhan. Engkau beri keteguhan kepada kami semua dengan satu janji untuk kami melakukan kehendak Tuhan, menjangkau jiwa, menyelamatkan, memanggil, bawa kepadamu ya Yesus, tugas yang Kau berikan kepada kami. Dan inilah kami semua hamba serahkan dalam tangan Tuhan, seluruh sidang jemaat yang ada bernaung di dalam Adonai. Tuhan kiranya menilik. Engkau yang empunya sidang ini, dan hamba taruh kepadamu. Pakailah kami semua menjadi alat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami dapat beribadah mengucap syukur kepadamu di dalam pimpinan Tuhan, bahwa kami boleh nyatakan sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami. Bahkan tahun berjalan, Engkau tetap menyertai kami. Di dalam tangan Tuhan saja hamba serahkan semua ini. Dan mari kita akhiri ibadah ini mengucap syukur. Dan terimalah segala berkat Allah yang tersedia dan dicurahkan bagi kita semua, dan menjadi bagian kita masing-masing. Berkat-berkat rohani yang kami dapatkan lewat firman Allah, petunjuk firman-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus, semua kami terima daripada-Mu. Dan berkat jasmani mengikuti kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima seluruh kebenaran firman-Mu dan seluruh berkat Allah yang dicurahkan bagi kita semua. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Dari tahun yang Kau sudah berkati, 13 tahun, sampai kami berjalan masuk kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dan semua umat katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Jeff Minandar yang sudah layani kami dengan firman Tuhan, dan juga kepada seluruh sidang jemaat yang setia mengikuti tayangan mulai di bulan Maret tanggal 22 kita sudah mulai tayangan sampai pada hari ini. Dan tidak menjadi persoalan selama situasi yang diizinkan seperti ini. Kami menikmati. Terpujilah nama Tuhan. Di sini ada pemberian kue untuk acara peringatan. Jadi kita sama-sama sidang jemaat, hadapi saja ini, lihat saja dengan telan ludah, ngiler-ngiler saja. Nanti kalau ada kesempatan waktu, dan saya sudah rindu sekali waktu masuk ruangan ini, hati saya bersuka cita. Kapan kita akan kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
Ada yang dari Pastor Aven, terima kasih Pastor Aven yang setia melayani kami juga di hari Minggu di tempat ini. Pastor Aven masih melihat kangen tempat ini. Christine yang begitu setia mengikuti tayangan mulai dari awal sampai hari ini. Terima kasih juga yang lain juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain di sana. Terima kasih. Tuhan memberkati. Susan Jonathan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Andy, Setiawa, Koiwan, ada Anton Haringga, Grace Sepang, Koiwan, ya Andy, Deborah, dan yang lain yang belum terbaca, Ibu Afa di sana. Dan memang kita ada di sini minta waktu ada di Concord, gereja Concord yang kami pakai untuk beribadah setiap hari Minggu di tempat ini. Dan hari Sabtu belum bisa masuk, kami ada di Pleasanton, tapi belum karena peraturan, jadi kita harus mengikutinya. Jadi sampai kapan nanti akan diumumkan lebih lanjut untuk kita beribadah di sana. Tetap hari Selasa kita ada doa jam 7 malam, dan itu di rumah masing-masing masih dengan tayangan Zoom. Terima kasih Pastor Jackson Semilat yang sudah membantu kami sering mengikuti program kita dan staff itu. Mau menahan nggak boleh datang, tapi orang mau ke gereja welcome. Tadi yang punya gereja datang cek, kok udah ada 7 orang, yang lain belum hadir. Saya bilang ya, tambah 1 yang diizinkan 6. Bisa saja. Juga oke lah. Yang penting satu ruangan ini hanya bisa isi 6 dan sebelah sana juga bisa diisi. Mengikutinya. Dan kami juga siapin sebagai protokol kesehatan apapun yang mereka minta, kami taruh di situ. Dan untuk nyanyi tentunya kita nggak bisa pakai mask, tapi setelah kita pakai mask semuanya. Ya. Terima kasih, puji Tuhan, Pastor Wanto, terima kasih. Sudah jam pagi di sana, di Manado apa di Luwuk, Sulawesi Tengah. Udah jam 2:30 pagi. 2:30 subuh. Bye. Yang jemaat Adonai tolong baca lihat WhatsApp, ada pengumuman di sana ya. Ada pengumuman untuk hari ini. Saudara baca di sana. Selamat untuk Adonai Ya. yang anniversary. Oh ya, terima kasih Pak Aven atas ucapan selamat ulang tahun. Oke, nanti ya. Sekali lagi tolong lihat ada pengumuman dalam WA saudara ataupun Adonai Family Group di situ. Terima kasih, Tuhan memberkati.